فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Betul bahwasanya orang muslim itu dijamin masuk surga apabila dia mati dalam keadaan muslim. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin itu melalui lisan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Innal jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah." Sesungguhnya surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya dalam kitab Al-Wabilus Shayyid, jiwa yang musyrik tidak akan masuk surga, dan surga hanyalah dimasuki oleh ahli tauhid, karena sungguh tauhid adalah kunci pintu surga. Namun kata Ibnul Qayyim, orang yang tidak punya kunci, dia pintunya tidak dibukakan untuk dia. Demikian pula jika dia mendatangkan kunci yang tidak punya gigi, tidak mungkin dirinya membukanya. Nah, giginya adalah ikut syariat. Makanya kalau dia tidak ikut syariat, banyak melanggar kewajiban, banyak melanggar keharaman, dan banyak meninggalkan kewajiban, maka dia tidak mampu masuk surga. Tadi terputus. Maka kalau dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tidak meninggalkan larangan-larangan, maka berarti kuncinya tidak punya gigi sehingga belum diizinkan untuk masuk surga. Terancam dia masuk neraka lebih dahulu. Makanya dalil-dalil yang banyak menunjukkan banyak yang masuk ke dalam neraka karena dosa-dosanya, karena tidak membayar zakat, karena puasa tidak sesuai, atau karena berbuka puasa sebelum waktunya, atau karena mencuri, atau karena berzina, atau karena merampok, atau karena minum khamar, dan seterusnya. Menunjukkan walaupun seorang muslim itu dijamin masuk surga, tapi banyak juga yang masuk neraka. Cuma karena dia masih punya tauhid, maka nanti suatu saat dia akan diizinkan mendapatkan syafaat dan diizinkan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah dan kurnianya. Nah, sedangkan orang yang masuk Islam sebagai muslim, tahu-tahu dia malah banyak berbuat syirik, dikhawatirkan dia tidak memiliki tauhid. Tauhidnya hancur, maka sama sekali tidak punya kunci yang seperti itu. Maka ini dikhawatirkan dia sama sekali tidak diizinkan masuk surga. Tayyib. Dan memang betul bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah wajabat lahul jannah." Barang siapa akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia wajib mendapatkan surga. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya sahih li ghairi, hadis Mu'ad bin Jabal. Tetapi tidak semua orang mampu di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Seperti yang dicontohkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi. Ada orang yang dia di akhir hayatnya disuruh mengucapkan la ilaha illallah, malah dia bernyanyi karena sepanjang hidupnya jiwanya dipengaruhi oleh nyanyian. Ada juga yang ketika di akhir hayatnya dia mau mati, dia ditalkin ucapkan la ilaha illallah, malah dia mengatakan fulaisun, fulaisun, rahimakallah, yaitu minta duit. Karena dia sepanjang hidupnya adalah dia mengemis, sehingga jiwanya dikuasai oleh meminta-minta, sehingga di akhir hayatnya malah tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ada juga yang disuruh mengucapkan la ilaha illallah, malah dia bilang sekak, kemudian mati. Karena memang dia hatinya dipenuhi dengan permainan catur dan seterusnya. Maka belum tentu orang yang sudah masuk Islam sekarang mengucapkan la ilaha illallah, di akhir hayatnya dia juga mendapatkan taufik untuk mengucapkan la ilaha illallah. Makanya harus selalu waspada, harus selalu mendekat pada Allah, rajin-rajin istighfar, memperbaiki diri dan seterusnya. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.